Bales, bales sik gawe uripmu koyo ngene, Nduk. Bales. Terdengar suara menggema di telinga Farah. Bagai terhipnotis, Farah berhenti bergerak. Dia terus menatap wanita itu tanpa berkedip. Balas, Dok. Balas. Balas apa sih wis gawe lara atimu? Balas, Dok. Balas. Ucap demit wanita itu keras, dibarengi dengan embusan angin yang cukup kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang di channel Netra Kala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Petaka. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, tentunya link sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini ya. Namun sebelum kita masuk ke inti ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Lalu seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Sudah, tenangkan dirimu dulu, Far. Ada banyak cara untuk membalas mereka. Aku bisa membantumu, tapi... Kata Warti sambil menoleh ke arah pintu. Tapi kenapa, War? Tanya Farah penasaran. Warti menoleh ke arah Farah, tatapannya penuh dengan selidik, seolah sedang mempertimbangkan apakah Farah layak mendapatkan bantuannya. Tapi jangan sampai Bapak tahu kalau aku membantumu, kata Warti sambil menghembuskan asap rokok dari mulut dan hidungnya. Memangnya apa yang akan kau lakukan? Tanya Farah. Dia takut jika Warti melakukan sesuatu yang membuat dirinya terseret karena hukum. Membuat mereka kapok kan? Tanya Warti tersenyum menyeringai. Iya, tapi aku gak mau kalau sampai berurusan dengan ranah hukum. Masalah ini sudah cukup membuat hidupku hancur, kata Farah. Warti terkekeh dengan ucapan sepupunya itu. Dia tidak menyangka kalau Farah begitu polos. Banyak cara untuk bisa membalas perbuatan mereka tanpa harus berurusan dengan hukum. Warti, tanya Farah saat melihat sepupunya yang justru terkekeh itu dan terlihat menerawang jauh. Kalau kamu setuju, aku akan membantumu. Tapi ingat, jangan sampai Bapak tahu semua ini. Jika dia tanya, jawab saja kamu kecopetan atau dirampok saat perjalanan ke sini, kata Warti sambil beranjak dari kursinya. Farah kebingungan dengan ucapan Warti. Dia masih tidak mengerti apa tujuan wanita itu. Tunggu, aku belum selesai, panggil Farah saat menyadari Warti sudah sampai di ambang pintu dapur. Nanti malam kita bicara lagi. Hari ini aku ada urusan. Lebih baik kamu istirahat dulu. Tenangkan pikiran dan hatimu itu, kata Warti yang langsung melenggang pergi. Farah hanya menghela napas, kemudian dia membereskan piring-piring kotor bekas makanan mereka. Segera setelahnya ia kembali masuk ke dalam kamar. Menit demi menit berlalu. Sedari tadi Farah hanya berbaring menatap langit-langit kamar. Dia masih memikirkan soal tawaran sepupunya. Tok tok tok. Terdengar suara pintu diketuk, membuat Farah yang sedari tadi melamun langsung duduk di tempat tidurnya. Dok, di dalam kamu, ucap suara Pak Dewiryo dari arah luar kamar. Iya Pak De, kata Farah sambil membuka pintu kamarnya. Sudah makan apa belum kamu? Warti kemana? Tanya Pak Dewiryo. Sudah Pak De, Mbak Warti pergi keluar sebentar, jawab Farah. Bocah itu, ya sudah, temani Pak De makan.
Sekalian ada yang ingin Pak dibicarakan, ucap Pak Wiryo sambil berjalan ke arah dapur. Farah pun mengikuti. Entah kenapa batinnya merasa tidak enak. Apa mungkin Pak D-nya sudah tahu niatannya pergi ke tempat ini. Sementara Farah menyiapkan makanan untuk Pak D-nya, laki-laki itu duduk sembari meracik rokok tembakunya. Warti itu beda sama kamu. Mana mau dia menyiapkan makanan untuk Pak D, ucap Pak Wiryo sambil menghidupkan rokoknya. Farah bingung untuk menjawab. Dia merasa tidak enak jika harus dibandingkan dengan saudara sepupunya itu. Sudah Pak D, dimakan dulu, baru nanti lanjut ngerokoknya, kata Farah sambil mengambilkan nasi. Sesaat setelah itu, Farah hanya duduk sambil menikmati secangkir teh sembari menunggu Pak D-nya makan. Jantungnya masih berdebar. Sejauh yang ia tahu, Pak D Wiryo itu juga memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang tidak terlihat. Farah takut jika Pak D-nya itu mengetahui tujuannya datang ke sini. Dia sudah memutuskan untuk mengikuti saran Warti tadi pagi untuk membalas perbuatan suami dan mantan sahabatnya itu. Kenapa wajahmu terlihat gusar, Duk? Ada yang sedang kamu pikirkan, ucap Pak D saat mendapati Farah terlihat tidak begitu nyaman. Farah pun menggeleng. Tidak Pak D, mungkin masih kecapean aja. Apalagi kan udah lama banget Farah gak kesini, jadi ya masih canggung, gila Farah sambil tersenyum. Pak D menganggukkan kepalanya. Jadi, apa yang membuatmu datang ke tempat ini? Tanya Pak D. Farah sudah menduga hal ini. Pasti Pak D-nya akan menanyakan apa tujuannya kemari. Ia tidak berani menatap mata laki-laki itu. Anu Pak D, maaf. Sebenarnya itu kemarin Farah kecopetan. Alhasil, semua barang-barang Farah hilang. Beruntung di terminal ketemu sama Mbak Warti. Jadi sekalian saja mampir ke sini sebelum pulang, ucap Farah. Pak Wiryo menatap Farah cukup lama. Keningnya berkerut, seperti tidak percaya dengan ucapan keponakannya itu. Ya sudah, kamu boleh tinggal di sini kapanpun kamu mau. Nanti kalau kamu mau pulang, biar Pak D kasih uang. Ibu tidak tahu toh, kamu pergi ke tempat ini, tanya Pak D. Farah pun menggeleng. Ya sudah, Pak D mau istirahat dulu. Jangan turuti nafsumu itu. Apa yang sudah terjadi, itu semua kehendak Tuhan. Ikhlaskan saja, ucap Pak Wiryo sambil berdiri dan melangkah menuju kamarnya. Farah menghela napas, bingung dengan ucapan Pak D-nya. Bagaimana dia bisa mengikhlaskan semuanya, sedangkan rasa sakit yang mereka torehkan benar-benar menyesakkan. Seharian Farah hanya berada di kamar. Dia tidak berniat sama sekali untuk menghidupkan ponselnya yang mati. Dalam bayangannya saat ini, pasti Angga tengah bersenang-senang dengan perempuan hina itu. Beberapa kali Farah menangis dalam diam, teringat dengan kedua orang tuanya, menyayangkan nasibnya yang begitu buruk. Farah, panggil seorang dari arah jendela. Warti, ngapain kamu? Ucap Farah saat mendapati saudaranya itu sedang berusaha untuk memanjat jendela. Diam, nanti bapak tahu, ucap Warti sambil menaruh jarinya di atas bibir. Farah yang penasaran berjalan ke arah jendela. Dilihatnya langit sudah mulai terlihat kekuningan. Dia tidak sadar kalau waktu berjalan begitu cepat. Udah siap? Tanya Warti. Siap apa? Tanya Farah kebingungan. Warti terlihat jemu, memandang Farah tatapan tidak enak. Siap untuk membalaskan dendammu itu? Bentak Warti lirih. Caranya? Tanya Farah penasaran. Kita buat wanita itu merasakan apa yang kamu rasakan. Kita santet dia, ucap Warti lantang. Farah terkesiap. Dia mundur satu langkah. Tidak menyangka kalau membalaskan dendam yang dimaksud oleh Warti itu dengan menyantet Ayu. Gila kamu. Yang gila itu temanmu. Memang selama ini apa yang kamu lalui bukan karena dia, ujar Warti jengkel. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan Farah. Bagaimana bisa sepupunya itu masih berbaik hati dengan orang yang menyakitinya sedemikian rupa. Tapi kan belum tentu juga itu semua perbuatan Ayu kan. Bisa jadi memang mereka saling suka,
ucap Farah. Hatinya tiba-tiba saja terasa sakit saat mengucapkan itu semua. Masih gak percaya? Baik, kita buktikan. Malam ini kita pulang ke rumahmu, ucap Warti jengkel. Dia langsung berjalan ke arah pintu dan langsung menghambur keluar kamar. Farah yang melihat itu hanya mematung. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, dia ingin membalaskan rasa sakit hatinya, tapi dia juga tidak mau berurusan dengan hal-hal yang berbau gaib ataupun melanggar hukum. Orang Farah sambil menundukkan pantatnya ke atas kasur. Dia benar-benar merasa frustasi. Dipandanginya cincin yang melingkar di jari manisnya. Pandangan Farah menjadi sendu teringat saat Angga melamarnya. Hari bahagia saat pernikahan mereka. Tetapi tiba-tiba saja muncul wajah Ayu, wanita pengiring pengantinnya. Hatinya terasa sakit sekali. Apakah waktu itu mereka sudah saling berhubungan di belakangnya? Seketika angin kencang berhembus kencang, membuat jendela kayu yang ada di kamarnya bergetar cukup keras. Farah mendongak dengan air mata masih menggenangi matanya. Ia terkesiap. Dilihatnya sosok wanita berbaju merah itu sedang berdiri di luar sedang menatap ke arahnya. Perlahan-lahan Farah mundur. Dia masih belum terbiasa dengan kehadiran demit itu. Balas saya gawe uripmu koyok ngene, Dok. Balas. Terdengar suara menggema di telinga Farah. Bagai terhipnotis, Farah berhenti bergerak. Dia terus menatap wanita itu tanpa berkedip. Balas, Dok. Balas. Balas apa sih wis gawe loro atimu. Balas, Dok. Balas. Ucap demit wanita itu keras, dibarengi dengan embusan angin yang cukup kencang. Dengan tersadar, Farah segera bangkit dari tempatnya. Ia segera membuka pintu kamar mencari keberadaan Warti. Beberapa saat dia mengetuk kamar sepupunya itu. Kenapa, Far? Ucap Warti saat mendapati Farah tengah berdiri dalam diam dengan pandangan penuh kebencian. Aku setuju. Mari kita balas perempuan rendahan itu. Kalau perlu angkat juga, biar dia merasakan apa yang aku rasakan, ucap Farah menyeringai. Warti mengerutkan dahinya. Segera dia menarik tangan Farah untuk masuk ke dalam kamarnya. Jadi malam ini kita pergi ke rumahmu? Tanya Warti sambil menghidupkan sebatang rokok. Entah, tapi aku masih tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Bagaimana cara menyantet kedua orang itu? Tanya Farah. Warti terlihat menyeringai mendengar ucapan Farah. Kita buat perjanjian saja dengan sosok demit yang ada di alas manting. Mereka hanya butuh darahmu sebagai ikatan. Setelah itu kamu bisa meminta mereka untuk melakukan apapun yang kamu suka, kata Warti. Caranya bagaimana? Ucap Farah penasaran. Malam ini kita pergi ke alas itu. Biar aku yang menyiapkan semuanya. Kau siapkan saja mentalmu itu. Tapi ingat, saat kamu sudah melakukan ritual ikatan itu, kamu tidak boleh membatalkannya, ucap Warti serius. Terserah, aku hanya ingin melampiaskan semuanya, semua rasa sakit ini. Mungkin saat ini mereka sedang tertawa dengan keterpurukanku, ucap Farah tersenyum kecut. Warti beranjak mendekati Farah. Aku tahu apa yang kamu rasakan, Far. Sebagai seorang perempuan yang pernah dikhianati, aku juga merasakan sakit sepertimu, kata Warti sambil menepuk pelan bahu Farah. Farah bergeming tidak menjawab ucapan Warti. Buka saja jendela kamarmu. Jangan sampai bapak tahu apa yang akan kita lakukan. Nanti malam aku tunggu di luar jendela, ucap Warti. Malam sudah datang. Farah harap-harap cemas menunggu kabar dari Warti. Beberapa kali batinnya kebingungan apakah keputusannya sudah tepat. Tak tak tak. Terdengar suara ketukan dari arah jendela. Farah terperanjat, lamunannya buyar. Kemudian dia melangkah dan segera membuka jendela kamarnya itu. Ayo cepat, ucap Warti. Farah sejenak tampak ragu. Tapi saat teringat dengan kelakuan suami dan mantan sahabatnya itu, amarah kembali menguasai batinnya. Segera Farah memanjat lubang jendela. Kita kemana? Ucap Farah.
Warti tidak menjawab. Dia terus melangkah menembus gelapnya malam. Di dalam hati Farah merasa was-was. Benar saja, setelah 15 menit berjalan dalam kebisuan, mereka mulai masuk ke dalam hutan. Dipandanginya sekitaran, suasana terasa begitu sunyi. Pohon-pohon yang menjulang tinggi diam tak bergerak. Bahkan ia tidak mendengar satupun suara hewan malam itu. "Far," ucap Warti dari arah depan Farah. "Iya, kenapa?" tanya Farah sambil memperhatikan sekitarnya. "Sebentar lagi kita sampai. Aku tanya sekali lagi, kamu sudah yakin dengan pilihanmu?" tanya Warti sambil menoleh ke arah Farah. Dalam keremangan, Farah melihat sosok Warti jauh berbeda dengan sebelumnya. Dia merasa wanita di hadapannya itu terlihat menyeramkan. Tidak ada tatapan ramah. Sorot matanya terlihat beringas menakutkan. Bahkan sesaat bulu kuduknya berdiri saat menatap wanita itu. "Niatku sudah bulat. Udah sejauh ini kan?" jawab Farah mantap. Dia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi dengannya. Toh hidupnya juga sudah hancur. Yang ada di dalam hatinya saat ini adalah bagaimana cara membalas perbuatan mereka. Warti pun mengangguk. Dia menoleh ke arah depan dan kembali berjalan, mengikuti jalan setapak di antara pepohonan yang rimbun. Cukup lama mereka berjalan. Tidak ada pembicaraan lagi. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing, hingga tanpa sadar mereka sudah sampai di sebuah sendang. "Apa itu, War?" ucap Farah mendekatkan tubuhnya ke arah Warti. Baru saja dia melihat ada sesuatu yang melintas tidak jauh dari tempat mereka berdiri. "Biarkan saja, mereka penghuni tempat ini," ucap Warti datar. Farah mengamati tempat itu lebih detail. Kini di hadapannya ada sebuah sendang yang cukup besar. Tidak ada bangunan sama sekali. Di sekeliling sendang itu hanya ada semak belukar yang cukup lebat dan sebuah batu besar yang menonjol ke permukaan. "Ayo," ajak Warti. Farah mengikuti langkah kaki sepupunya itu. Benar saja Warti mengajaknya untuk pergi menuju ke arah batu besar yang ada di sisi sendang. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Warti. Dia sedang dalam posisi jongkok dan mengaduk-ngaduk isi tasnya. Beberapa saat Farah mengamati, dia melihat wanita itu mengeluarkan kain jarit, sesuatu yang dibungkus dengan daun pisang, dupa, kemenyan, serta toples berisi cairan hitam kental. "Farah, kamu bawa foto mereka kan?" tanya Warti. "Buat apa?" tanya Farah polos. Warti mendejakkan lidahnya. Tanpa menjawab, ia kembali sibuk mempersiapkan sesuatu yang tidak Farah ketahui. "Foto mereka untuk apa, War?" tanya Farah penasaran. "Hanya sebagai media, tapi kalau tidak ada, biar nanti kita buat perjanjian saja dengan demit yang ada di sini," ucap Warti. "Perjanjian?" tanya Farah tidak mengerti. "Iya, perjanjian, agar mereka mau mengikutimu. Setelah itu kamu bebas menyuruh mereka untuk melakukan apapun yang kamu mau," ucap Warti. Hati Farah mencelos. Dia paham maksud Warti. Jika dia harus melakukan perjanjian dengan makhluk astral, itu artinya dia juga mesti menyediakan persembahan. Farah tahu itu karena dia sering sekali menonton film-film horor sebelumnya. "Lalu apa yang mereka inginkan sebagai gantinya?" tanya Farah sedikit ketakutan. "Darah. Mereka hanya ingin darah dan kesetiaanmu pada mereka," ucap Warti. Gluk. Farah menelan ludahnya. Sekali lagi tanpa sadar dia mengedarkan pandangannya. Hatinya benar-benar kalut. Apa harus dia berbuat sejauh ini demi membalaskan rasa sakit di dalam hatinya? "Tenang, Far. Mereka gak akan membunuhmu," ucap Warti seolah tahu apa yang sedang Farah pikirkan. Farah mencoba untuk menenangkan batinnya. Dia berusaha sekuat mungkin melawan rasa takut dan khawatir yang muncul. "Sini, Far," ucap Warti, meminta Farah untuk mendekat ke arahnya. "Lepaskan bajumu. Pakai ini," lanjut Warti sambil menyerahkan kain jarik yang sudah ia bawa. Farah pun menurut. Dia segera melepaskan semua pakaiannya dan melilitkan kain jarik itu di sekeliling tubuhnya. Lalu ia diminta untuk duduk bersimpuh menghadap ke arah batu itu. Kemudian Warti segera menghidupkan dupa dan kemenyan yang ia bawa. Suasana pun tiba-tiba saja berubah. Entah ini hanya perasaan Farah saja atau memang dia merasa banyak pasang mata yang sedang mengamatinya. Farah menoleh ke arah Warti.
Wanita itu terlihat sedang memejamkan matanya. Mulutnya komat kamit seolah sedang merapalkan mantra. Terdengar suara langkah kaki tepat di arah samping kiri mereka. Seketika Farah menoleh, namun ia tidak mendapati siapapun di sana. Jantung Farah mulai berdetak kencang. Sesaat dia menyesal telah melakukan hal seperti ini, tetapi di dalam hatinya juga masih ada rasa sakit yang begitu mendalam, membuat dirinya merasa harus melakukan semua ini. "Apapun yang kamu lihat, abaikan," ucap Warti. Farah langsung menoleh ke arah wanita itu. Ia masih dengan posisi menutup mata, serta mulutnya yang terus komat kamit mengucapkan kalimat dengan nada cepat. Farah mengikuti apa yang Warti perintahkan. Bahkan dia sengaja menutup matanya agar tidak melihat apapun di sekitarnya. Suara itu kembali muncul. Farah berusaha untuk tidak menghiraukannya. Di dalam kepalanya saat ini, jika dia membuka mata, maka ia akan melihat demit penunggu tempat ini. Bulu kuduk Farah meremang hebat. Angin berhembus kuat, membuat pepohonan bergerak cepat, menimbulkan suara yang mengerikan. Sesaat Farah merasakan pergerakan di samping kanannya, ia tersentak. Ada yang memegangi tangan kanannya. Dia tahu itu adalah Warti, namun Farah tetap tidak mau membuka matanya. Hingga dia merasakan tangan kanannya dibentangkan dan cat. Rasa perih seketika melanda tubuh Farah. Farah memakai tertahan. Ia tidak sanggup lagi menutup mata. Segera ia membuka mata dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh sepupunya itu. Mata Farah membulat sambil menahan rasa perih. Dilihatnya Warti tengah menggoreskan luka dan meneteskan darahnya ke arah cawan yang ia bawa. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Warti, tapi kini darahnya sudah bercampur dengan cairan hitam itu. Cukup lama Farah membentangkan tangannya hingga Warti melepaskan genggamannya dan mengambil cawan itu. Farah menyerengai, menahan perih. Ia melihat luka yang ditorehkan Warti cukup dalam dan panjang. Tidak mau bertanya apapun, ia kembali menutup matanya. Warti bergerak. Kini ia berdiri di belakang Farah sambil mengucapkan mantra dengan nada yang cukup cepat, sampai dia tidak bisa menangkap kalimat yang keluar dari mulut wanita itu. Farah kembali tersentak. Sekarang dia merasakan ada cairan kental yang menetes di ujung kepalanya. Cairan itu terus mengalir sampai menyentuh telinga dan wajahnya. Bau amis benar-benar membuat Farah mual. Dia hampir saja muntah, tetapi Warti selalu memintanya untuk menahan. "Sekarang masuklah ke dalam sedang, berendamlah. Apapun yang kamu lihat, itu jawaban dari sosok penunggu tempat ini," kata Warti. Farah menelan ludahnya. Sesaat dia memandangi air sendang yang begitu gelap. Bagaimana kalau ada hewan buas dalam sedang itu? Menghela napas panjang, segera Farah berdiri. Perlahan dia melangkah untuk menuju tepian sendang. Dengan hati berkecamuk, ia masuk dan membenamkan tubuhnya. Sekalian berharap bisa mengurangi bau yang ditimbulkan oleh darah yang ada di tubuhnya. Farah terdiam, matanya tertutup. Kini separuh badannya sudah ada dalam sendang. Jika terjadi apa-apa dengannya, ia tahu Warti masih ada di seberang sana dan bisa segera menolongnya. Cukup lama Farah berendam, tubuhnya sudah menggigil kedinginan, hingga dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Kepalanya terasa begitu berat. Dunia seperti berputar dengan cepat, sampai ia merasakan sebuah tarikan kuat di ujung kepalanya. Seketika semua menjadi gelap. Saat Farah membuka mata, ia kebingungan, karena saat ini dirinya sedang berada tidak jauh dari sebuah rumah kayu. Tempat itu terlihat begitu sepi dan menyeramkan. Di sekitarnya banyak pepohonan menjulang tinggi, ditambah awan gelap yang menutupi cahaya matahari, menambah kesan misterius dari rumah itu. Farah yang kebingungan memandang ke sekitar, bahkan menepuk pipinya beberapa kali untuk memastikan kalau dia sedang tidak bermimpi. "Duk," ucap seseorang tepat di samping Farah. Ia terlonjak dan langsung bergerak ke arah samping. Farah begitu kaget saat melihat wanita berbaju merah yang selama ini selalu menghantuinya sudah berdiri di sampingnya. Siapa kamu?" ucap Farah gagap. "Sari, Nyi Sari," katanya sambil menunjuk ke arah rumah. Belum sempat Farah menjawab ucapan wanita itu, dari kejauhan ia melihat ada seorang wanita tengah buru-buru berjalan ke arah rumah kayu itu.
Farah yang memperhatikan dari jauh menyadari kalau itu adalah temannya Ayu. Sejenak ia ingin memanggilnya, tetapi dia baru ingat kalau wanita itu sudah menghancurkan kehidupannya. "Ayu?" kata Farah keheranan. "Duk," ucap Nyisari. Farah seketika menoleh ke arah Nyisari yang saat ini tengah mengacungkan tangannya ke arah rumah yang ada di depan mereka. Kemudian tanpa menunggu jawaban Farah, perempuan itu melangkah pelan menuju rumah itu. Entah mendapat dorongan dari mana, seolah-olah tubuh Farah bergerak dengan sendirinya. Ia mulai mengikuti langkah Nyisari. Setelah sampai di depan rumah kayu itu, Nyisari langsung melangkah menuju pintu depan. Farah memakai kaget. Tiba-tiba saja daun pintu yang ada di depan mereka terbuka dengan sendirinya. Nyisari melangkah masuk. Farah mengekor di belakangnya. Kini dengan jelas walau dalam keremangan, dia melihat Ayu sedang duduk bersimpuh di depan wanita berumur. "Wes digawa sate," ucap wanita tua itu. Farah mengerutkan dahinya. Ia seperti mengenal sosok wanita tua itu, tetapi di mana? Farah menolehkan kepalanya ke arah Nyisari. Dia melihat sosok demit itu tengah memandang datar ke arah Ayu dan wanita tua itu. "Sudah, Mbah," ucap Ayu sambil menyerahkan bungkusan dari dalam tasnya. Wanita tua itu mengangguk dan mengambil bungkusan yang dikeluarkan oleh Ayu. Segera ia membukanya. Betapa tercengangnya Farah karena isi bungkusan itu ternyata satu plastik kecil berisi rambut, foto suaminya dan celana dalam laki-laki. Farah pun kebingungan apa yang hendak Ayu dan wanita itu lakukan pada suaminya. "Pelet, Duk," ucap Nyisari seolah mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Farah. Farah yang mendengar itu begitu geram. Bagaimana mungkin Ayu, sahabatnya sendiri, tega melakukan hal sedemikian rupa? Genggaman tangannya menguat seketika bayangan seorang terlintas di benaknya. Iya, dia pernah melihat wanita tua itu saat duduk di halte beberapa hari yang lalu. "Satu lagi, Mbah, saya ingin wanita itu celaka," ucap Ayu membuyarkan lamunan Farah. "Wanita? Siapa wanita yang dimaksud oleh Ayu?" Farah yang kebingungan menoleh ke arah Nyisari. Rasa takut terhadap sosok itu sudah hilang entah kemana, digantikan dengan rasa penasaran yang tinggi. Nyisari tiba-tiba saja menoleh ke arah Farah. Tangannya terangkat dan menepuk pundaknya. Seketika semua menjadi gelap. Saat membuka matanya, Farah sudah berdiri di suatu tempat makan. Tetapi pandangannya tertuju pada dua manusia yang sedang berinteraksi satu sama lain. "Mas Angga?" kata Farah tidak percaya. Farah berjalan mendekat, sedangkan Nyisari hanya diam di tempatnya. Dilihatnya meskipun mereka bercengkrama satu sama lain, tetapi tatapan Angga begitu kosong. Beberapa kali pula Ayu menaruh sesuatu di minuman laki-laki itu. Kegelapan menyelimuti Farah kembali. Saat tersadar kali ini dia sudah berada di depan rumahnya. Ia benar-benar bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Duk," ucap Nyisari sambil menunjuk ke arah rumah. Farah mengikuti petunjuk arah yang ditujukan oleh Nyisari. Seketika matanya membulat. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Sekali lagi dia melihat sebuah keranda hijau yang tepat berada di depan rumahnya. "Awakmu ikut digawe, bendang mati karo koncomu kae. Bojomu digawe lali karo awakmu," ucap Nyisari datar. Farah pun menggeleng. Dia masih tidak percaya dengan ucapan demit itu yang ada di sebelahnya. Tidak mungkin Ayu sampai hati berbuat sedemikian rupa. "Ora percaya," ucap Nyisari tersenyum menyeringai. Seketika bulu kuduk Farah berdiri kuat. Wajah demit itu begitu mengerikan. Nyisari mulai melangkah masuk. Entah mendapat dorongan dari mana, seolah ada yang menarik Farah. Kemudian ia mengikuti langkah wanita itu. Jantung Farah berdebar saat mendekati arah keranda yang ada di teras rumahnya. Saat sudah sampai, Nyisari langsung menyebarkan kening hijau yang melingkupi keranda itu. Farah memekik tertahan. Sekali lagi dia melihat tubuhnya terbujur kaku di dalam keranda dengan posisi terpocong dan masih ada kapas di lubang yang ada di wajahnya. "Iki nasibmu,"
Yen kowe ora ndang bales lelakune bocah wadon kae, ucap Nyisari. Fala menggeleng tidak percaya. Dia shock dengan apa yang dia lihat. Kemudian Nyisari memandang ke arah pintu yang seketika terbuka. Dia melangkah masuk. Farah masih mengekor di belakangnya. Baru saja ia ingin masuk ke dalam, langkahnya langsung terhenti. Ia benar-benar gemetar sekarang. Sama seperti mimpinya beberapa malam yang lalu, Farah melihat banyak sekali pocong dengan badan yang sudah menghitam dan wajah yang penuh dengan belatung. Nyisari terus melangkah. Dia tidak mempedulikan pocong yang ada di ruang itu. Farah dengan bergidik mengikutinya. Ia berhati-hati agar tidak menyentuh salah satu dari mereka. Ini mereka berdua sudah berdiri tepat di depan kamar Farah. Meskipun ketakutan, tetapi ia juga penasaran apa yang akan ditunjukkan oleh demit itu pada Farah. Kemudian pintu pun terbuka. Farah kembali mematung. Sekali lagi jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia tidak menyangka dengan apa yang dia lihat. "Hah?" ucap Farah parau. Bagai sebuah film yang diputar mundur, Farah kembali mengingat kejadian beberapa hari yang lalu saat suaminya sedang bercumbu dengan Ayu. Sama dengan apa yang ia lihat sekarang, justru lebih buruk lagi. Suaminya tengah bergumul dengan orang yang ia anggap sebagai sahabatnya. Mereka berdua tengah asik berduaan saling memberikan kepuasan satu sama lain. "Farah," ucap Angga parau. Farah yang mendengar itu hanya bisa menahan napas. Dia yakin saat ini Angga mengira bahwa orang yang sedang digaulinya itu adalah istrinya. Amarah Farah benar-benar bangkit. Wanita setan itu harus mendapatkan balasan dari semua yang sudah ia lakukan. Farah bergerak ke arah mereka. Ia berniat untuk menghentikan pergumulan seru itu, namun langkah kembali terhenti. Dia merasa menginjak sesuatu. Benar saja, lantai di kamar tidurnya penuh dengan bunga kantil. Mata Farah memanas. Dia tidak bisa melihat lebih jauh adegan yang ada di depannya itu. Ia ingin berlari ke arah mereka dan memukul atau apapun agar bisa melampiaskan amarahnya. Tetapi Farah hanya bisa bergeming. Hatinya sekali lagi terasa remuk. "Kembang kantil kui, saya gawe bojomu lali karo awakmu, Nduk," ucap Nyisari dari arah belakang Farah. Farah menoleh. Seketika ia menjerit tertahan. Sosok demit wanita yang ia lihat tadi sudah berubah wujud. Kini sosoknya menjadi jauh lebih mengerikan. Bibirnya sobek hingga telinga, matanya hanya berupa rongga kosong, serta kulit yang mengelupas mengeluarkan darah. Dengan tersentak Farah membuka matanya. Ia kembali berada di sendang. Tubuhnya menggigil, bukan karena kedinginan, tapi karena syok dengan semua penglihatan yang barusan ia lihat. Dan seketika semuanya menjadi gelap. "Saiki pilihanmu, bakal bales lakone bocah wadon kae, apa arep meneng ning kene nunggu patimu?" ucap Nyisari yang sekarang tengah duduk di batu besar di pinggir sendang. Tatapan Farah terlihat kosong, hatinya terasa begitu hancur. Kebahagiaan yang baru ia lalui beberapa waktu yang lalu dengan suaminya itu sudah hilang entah kemana. "Bales kelor hatiku nyi," ucap Farah datar. Air matanya menetes di wajahnya yang cantik, namun penuh dengan dendam kesumat. Setelah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba angin berembus dengan cepat. Air di dalam sendang bergerak-gerak seperti ada pusaran yang muncul di sekitar Farah. Tanpa Farah sadari, ada sesuatu yang menariknya ke dalam sendang. Kaget, ia mencoba untuk berenang ke permukaan. Tetapi tarikan makhluk itu begitu kuat. Napasnya sudah di ujung. Kepalanya terasa begitu pusing. Ia hanya berharap bahwa Warti menyadari kalau dirinya tenggelam. Hingga "Mulai," ucap Nyisari terdengar di kedua telinga Farah. Seketika tarikan itu lepas. Farah yang kaget langsung menyembulkan kepalanya ke atas. Dia merasa apa yang dilaluinya malam ini di luar nalar. Bagaimana mungkin sedang ini tiba-tiba saja berubah menjadi dalam? Padahal dari tadi saat ia berendam, ia masih bisa menapakkan kakinya di dasar sendang. Setelah cukup tenang, Farah kembali memandang ke arah batu. Sosok Nyisari masih duduk di sana, tersenyum menyeringai ke arah Farah dan tiba-tiba saja menghilang dari pandangannya. Farah pun bangkit.
Meskipun ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya, tetapi dia memutuskan untuk segera menuju ke arah Warti yang sedang duduk bersila di pinggir sendang. "Warti," ucap Farah. Warti mengerjapkan matanya, kemudian dahinya berkerut. Ia tidak menyangka kalau Farah bisa sampai sedemikian jauh. "Apa yang kamu janjikan, Far?" tanya Warti penasaran. "Tidak ada. Aku hanya ingin mereka merasakan sakit hatiku," ucap Farah datar. Warti terkesima. Selain aura kecantikan Farah yang bertambah, harisma dari wanita di depannya itu juga semakin terlihat jelas. "Baik, kita pulang sekarang. Tapi tidak ke rumah. Kita langsung pergi ke kota tempat tinggalmu," kata Warti, yang memang sudah sengaja merencanakan ini semua. Farah pun mengangguk. "Lalu bagaimana dengan Pak D?" tanya Farah sambil memakai pakaiannya. "Sudah, itu gampang. Aku udah gak sabar untuk melihat wanita pemuda itu menikmati hasilnya," ucap Warti menyeringai. Sepanjang perjalanan Farah hanya bisa diam. Tatapannya begitu dingin. Sesekali dia menyeringnya saat membayangkan apa yang akan terjadi dengan Ayu setelah ini. "Warti, kenapa, Far?" jawab Warti tanpa menolehkan kepalanya. Ia masih fokus menyetir. "Siapa orang yang sudah menyakitimu?" tanya Farah. Warti terdiam. Tatapannya lurus memandang ke arah jalanan. "Calon suamiku. Tapi berbeda denganmu. Dia memang berniat untuk melakukan itu semua," ucap Warti. Mobil pun melambat. Warti sengaja menemukan kendaraan yang mereka tumpangi ke bahu jalan. Sejenak wanita itu diam, kemudian mengambil sebatang rokok lalu membakarnya. "Apa yang kau lakukan pada mereka?" tanya Farah tanpa ekspresi. Warti menyeringai mengejek. "Aku biarkan mereka menikah. Bagi mereka aku hanya sebuah penghalang. Mereka berpikir aku tidak bisa melakukan apapun." Farah mengerutkan dahinya. Ia bahkan bisa membayangkan sebuah kejadian di mana seorang laki-laki dan perempuan tak berupa dan tak berwajah sedang mencemooh Warti karena keberhasilan mereka melangsungkan pernikahan. "Lalu, kalau kau membiarkan mereka menikah, kenapa justru memintaku untuk membalaskan semua perbuatan Ayu?" tanya Farah. Ia memalingkan kepalanya, bibirnya tertarik sebelah, menyeringai geli. "Ku buat mereka menikah, tapi setelah mereka punya anak, ku ambil janinnya untuk makhluk yang ada di sendang itu. Tiap kali wanita itu hamil, beberapa bulan kemudian, janin yang ada di perutnya menghilang," jawab Warti masih memandang jauh ke depan. Farah kembali menoleh ke arah sepupunya. Dia paham sekarang. Warti membiarkan mereka bahagia, kemudian pelan-pelan membuat orang yang menyakitinya itu merasakan apa yang disebut dengan kehilangan. "Lalu setelah itu?" tanya Farah mulai tertarik dengan cerita Warti. Kali ini Warti menoleh ke arah Farah. Dia tersenyum simpul. Tidak ada belas kasihan dari sorot matanya. "Ku buat hubungan mereka semakin renggang. Ku tutup arah rezeki dari si laki-laki agar dia sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja. Ku buat si wanita itu gampang marah dan mudah mengeluh," ucap Warti. Farah yang mendengar itu tidak percaya. Bagaimana bisa Warti melakukan itu semua? "Bagaimana caranya?" ucap Farah penasaran. "Sama sepertimu, Far. Aku buat perjanjian dengan mereka. Ku janjikan untuk memberikan apapun yang mereka inginkan," kata Warti. Warti menyingkap lengan bajunya, kemudian ia mengangkat tangannya agar bisa dilihat Farah lebih dekat. Seketika mata Farah membulat. Ia melihat banyak luka torehan di lengan sepupunya itu. "Darahmu," ucap Farah tanpa sadar. Ia juga memegangi bekas sayatan yang dibuat oleh Warti. Warti pun mengangguk. "Itu tidak seberapa dengan luka yang diberikan oleh laki-laki brengsek itu, Far. Sekarang giliran mereka yang harus merasakan penderitaan yang aku alami," ucap Warti. Farah menyeringai. Ia benar-benar paham apa yang dirasakan oleh Warti. Entah kenapa dia merasa kasihan dengannya, padahal nasibnya juga tidak lebih baik dari Warti. Lama mereka diam sibuk dengan pikiran masing-masing hingga tiba-tiba saja dada Farah berdesir aneh. Ada sesuatu yang merambat naik ke kaki hingga lehernya.
Rasa dingin seperti ada yang menaruh bongkahan es di kulitnya. Nyisari. Batin Farah saat melihat sosok wanita bergaun merah itu berdiri beberapa meter di depannya. Mintalah apa yang kamu inginkan. Biarkan mereka lakukan tugasnya, kata Warti, seolah menjawab pertanyaan yang muncul di kepala Farah. Kemudian Warti kembali menoleh ke arah depan dan menghidupkan mesin mobilnya. Segera mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke kota tempat di mana Farah tinggal. Apa yang akan kau lakukan pada wanita itu, Far? Tanya Warti setelah beberapa saat diam. Sebelum menjawab pertanyaan Warti, Farah melirik ke arah spion tengah. Dilihatnya Nyisari sudah duduk di jok belakang dengan kepala menunduk. Wajahnya tertutup rambut yang menjuntai ke bawah. Aku tidak mau merusak kesenanganmu, kata Farah tersenyum menyeringai. Pandangannya lurus. Pikirannya terpaku pada sosok Ayu, membayangkan hal-hal buruk yang akan wanita itu terima. Sementara itu, Ayu tengah duduk termenung di taman belakang rumah Farah. Tangannya mengapit sebatang rokok. Di meja sampingnya ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Pikirannya malah yang jauh, mengingat-ingat kejadian beberapa hari yang lalu. Apa yang udah aku lakukan? Ucap Angga menatap kepergian istrinya. Ia berusaha untuk mengejar Farah, tapi Ayu menghalanginya. Angga pun meronta, mencoba melepaskan pegangan Ayu dari lengannya. Tetapi kemudian wanita itu bergerak ke arah telinganya dan membisikkan sesuatu, membuat laki-laki itu berhenti bergerak dan berdiri diam dengan tatapan yang kosong. Ingat mas, kamu itu punyaku, ucap Ayu. Angga mengerjap. Seketika kejadian yang barusan ia alami lenyap dari kepalanya. Bahkan ia bingung kenapa ia bisa berdiri di depan teras sewaktu hujan deras seperti ini. Kenapa kita di depan teras? Ayo masuk, dingin, kata Angga sambil menarik lengan Ayu sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Ayu tersenyum. Hatinya begitu gembira. Setelah sekian lama mendapatkan memiliki Angga, akhirnya hari ini semuanya tercapai. Hari ini kamu pindah ke rumahku ya mas? Pinta Ayu. Pindah? Buat apa? Ini kan rumah kita. Kenapa harus pindah, Far? Tanya Angga mengerutkan dahinya sambil mengaduk cangkir kopi yang sedang ia buat. Ayu terkesiap mendengar jawaban Angga. Dia kebingungan kenapa laki-laki ini menyebutkan nama Farah. Far? Siapa maksudmu mas? Tanya Ayu, memastikan apakah peletnya masih bekerja. Kenapa sih? Kok Far siapa? Aneh kamu, ucap Angga sambil berjalan ke arah Ayu yang sedang duduk di bangku dekat meja makan. Aku Ayu, bukan Farah, kata Ayu sedikit jengkel. Di satu sisi dia bahagia karena akhirnya Angga bisa menjadi miliknya, tetapi di sisi lain dia merasa kesal karena laki-laki itu menganggapnya sebagai Farah. Hah? Ngigau kamu ya? Mending sekarang istirahat. Pengajiannya kita tunda saja. Nanti aku bilang ke Pak RT, kata Angga sambil berjalan ke arah taman belakang. Tangan Ayu mengepal. Dia berusaha untuk menahan amarahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Angga menganggapnya sebagai Farah? Ayu merasa ada yang salah. Seharusnya pelet kantil yang ia gunakan membuat Angga lupa akan keberadaan Farah. Lantas ia segera berdiri, berjalan ke arah Angga yang sedang duduk termenung menikmati kopi dan memandangi hujan. Tampak raut wajahnya begitu sendu, seperti memperlihatkan perasaan yang sesungguhnya. Ayu pun terhenti. Sesaat ia merasa kasihan dengan laki-laki itu, tetapi hatinya sudah buta. Hasrat untuk memiliki Angga begitu besar. Selama ini dia selalu mengalah dengan Farah. Wanita itu selalu mendapatkan apapun dengan mudah, sedangkan dirinya harus berusaha untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Marah dengan semua yang sudah terjadi, Ayu berbalik. Dia segera mengambil tasnya. Ia harus segera menemui Mbah Wongso, menanyakan semua ini. Tanpa pamit dengan Angga, ia membuka pintu depan dan berlari ke arah mobilnya. Hujan pun begitu deras. Suara gemuruh guntur saling bersahutan, tetapi Ayu tidak mempedulikan semua itu. Meskipun jarak pandangnya terbatas, dia terus melanjutkan mobilnya dengan kecepatan yang tinggi. Sesaat ketika dia melewati halte yang tidak jauh dari komplek perumahan Farah, ia memelankan laju mobilnya dan berhenti tidak jauh dari tempat itu.
Hatinya tersentil. Ia melihat sosok yang tidak asing tengah duduk membenamkan wajah di kedua telapak tangannya. "Farah," ucapnya. Saat ia ingin turun dan membuat perempuan itu semakin menderita, tetapi niatannya ia urungkan. Kali ini dia melihat ada sosok lain tengah duduk di samping temannya itu. Ayu mengusap kaca mobil yang berembun, mencoba melihat lebih jelas siapa sosok yang duduk di samping Farah. Seketika jantung Ayu berdetak keras, napasnya terlihat memburu. Wanita berbaju merah itu menatapnya sambil mengelus rambut Farah. Senyumnya begitu menyeramkan. Ia teringat dengan cerita Farah tentang sosok wanita yang selalu ia lihat beberapa malam terakhir. Seketika bibir Ayu tersenyum senang. Ia berpikir jika sosok itu adalah dedemit yang dikirimkan oleh Mbah Wongso untuk menghancurkan hidup Farah. Lantas Ayu kembali menjalankan mobilnya. Tujuannya kali ini adalah tempat Mbah Wongso. Dia harus memastikan semuanya bahwa apa yang sudah dilakukannya itu sesuai dengan perintah perempuan tua itu.